جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Aini Aryani LC, yang kami cintai dan kami muliakan Ibunda Guru Dr. Randa Hajjah Sri Lasmi, serta yang kami sayangi sahabat tercinta yang insya Allah dirahmati Allah, para jamaah Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community. Segala puji bagi Allah karena atas limpahan rahmatnya lah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam forum yang mulia ini untuk dapat bermajelis ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa risalah Islam yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir kelak. Baik Ummahat, sebelum kita masuk kepada materi, izinkan saya selaku moderator memberikan sebuah pengantar kajian yang berkenaan dengan materi hari ini. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah menderita penyakit bawasir, maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai bagaimana aku sholat. Beliau bersabda, sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka sholatlah sambil duduk. Jika tidak mampu, maka sholatlah dengan berbaring menyamping. Hadis riwayat Bukhari. Ibadah sholat, ibadah yang paling agung dalam Islam. Semua yang diperintahkan dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan hambanya, dan terdapat banyak kemudahan dan keringanan di dalamnya. Bagaimana cara kita untuk sholat di saat sedang sakit dan istihadah? Nah, insya Allah dalam kajian siang hari ini kita akan belajar langsung dari pemateri yang sangat mumpuni dalam mengkaji ilmu fikih, yaitu Al-Mukarramah Al-Ustazah Aini Aryani LC. Alhamdulillah beliau telah membersamai kita di sini. Mari kita membuka forum yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah yang kita baca, kajian kita hari ini Allah permudah dari awal hingga akhir dan membawa kebaikan dunia dan akhirat untuk kita semua yang mengikuti kajiannya. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Al-Ustazah Aini Aryani LC kepada Al-Mukarramah Al-Ustazah Aini Aryani LC. Tafadhol mashkur Ustazah. Terima kasih Ibu Mimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini bertemu kembali. Hari ini kita bahas masih berkaitan dengan fikih salat, yaitu salatnya orang yang sakit. Kalau kita masih ada waktu, kita juga akan bahas tentang salat orang yang sedang dalam keadaan istihadah. Nah, siapa ya Bu yang gak pernah sakit? Sesehat-sehatnya kita menjaga badan, tumbang juga kalau Allah berkehendak. Masya Allah.
Nah, kalau kita lagi tumbang nih, lagi sakit, atau mungkin anak kita yang sedang sakit, tapi mereka juga masih diwajibkan untuk melaksanakan sholat, sebetulnya bagaimana sih caranya bisa melaksanakan kewajiban walaupun dalam keadaan sakit? Ya, langsung saja mungkin kita share screen. Ya. Pertama, kita bahas dulu sholat bagi orang yang sakit. Nah, ini gambarnya saya ambil dari orang yang di kursi roda ya Bu ya. Ya kalau orang yang nggak sakit ya nggak mungkin pakai kursi roda, kan begitu. Definisi as-sholatu lil marid, sholat dalam keadaan sakit. Yaitu sholat yang dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat wajib sholat. Dia wajib sholat. Kan dia beragama Islam, dia akil, dia baligh. Jadi wajib sholat itu tidak disyaratkan sehat ya Bu ya. Beda dengan puasa. Kalau puasa syaratnya dia wajib puasa kalau dia sehat. Kalau nggak sehat dia nggak wajib puasa, boleh dia mengganti nanti di hari yang lain. Tapi kalau sholat tidak disyaratkan sehat. Artinya kalau dia muslim, akil, baligh, ya, walaupun sakit, dia tetap wajib melaksanakan sholat. Walaupun mungkin tata cara sholatnya tidak dalam keadaan yang sempurna, baik tidak memenuhi syaratnya ataupun tidak memenuhi rukunnya, ya, sebab adanya penyakit. Berikutnya, ini dia ketentuannya. Pertama, sholat tetap wajib selama akal masih berfungsi dengan baik. Kalau akalnya belum berfungsi dengan baik, ya, atau tidak berkembang sebagaimana mestinya, maka dia tidak wajib sholat. Maka orang yang punya keterbelakangan mental yang belum bisa digiring untuk dijelaskan cara pelaksanaan sholat, dia nggak wajib sholat. Ada orang dengan gangguan jiwa yang dia sendiri tidak tahu apa itu sholat, dia nggak wajib sholat. Tapi bagi kita yang Allah berikan kenikmatan akal yang berfungsi dengan baik ini, kita wajib melaksanakan sholat. Walaupun badan kita ada yang tidak berfungsi karena sakit. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan madama aqilan la yasqutu anhu fardhus shalah. Selama seseorang masih memiliki akal yang sempurna yang berfungsi, maka tidak gugur darinya kewajiban melaksanakan sholat. Berikutnya. Standar sakit yang seperti apa sih yang membolehkan kita sholat dalam keadaan duduk, dalam keadaan mungkin berbaring, dalam keadaan ini dan itu? Tidak semua sakit dapat fasilitas itu, Bu. Enggak dikit-dikit sakit, sholatnya sambil duduk, itu enggak. Begitu ada orang yang biasanya sholatnya berdiri, tiba-tiba dia sholat duduk. Ditanya, lagi sakit apa? Lagi sakit hati. Sakit hati mah berdiri juga mampu, gitu ya. Sakit hati pakai duduk. Nah, itu mah bete aja dia. Nah, kemudian berikutnya lagi. Ini dalil dalam kitabnya, kita skip ya Bu, untuk menghemat waktu. Kemudian yang ketiga, keringanan karena sakit berdasarkan pertimbangan ahli yang tidak fasik. Jadi ketika misalnya Bu, ibu ngerasa baik-baik aja. Tapi dokter bilang nih, pakar kesehatannya bilang nih, ibu jangan dipaksain sholat sambil berdiri, ibu lagi kena serangan darah rendah. Ya, kalau misalnya ibu sholatnya tidak berbaring, saya khawatir darah tidak terpompa sampai ke kepala. Nanti begini dan begitu. Udah ibu sholatnya sambil duduk aja. Gak boleh duduk dulu, gak boleh berdiri. Saya bisa dok, mampu. Iya sekarang, 5 menit lagi bu tumbang. Kalau dokter udah bilang begitu, udah Bu, dia lebih ngerti daripada kita. Memang kita yang ngerasainnya bisa. Nah, dokter yang udah ngerti, yang dia bertahun-tahun belajar anatomi tubuh, udah ikut aja. Sholat bertidur, ya udah tidur. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, ini dia. Kadang-kadang orang yang sedang sakit ini boleh melaksanakan sholat dengan tidak reguler, ya. Boleh dia men-skip satu di antara syarat sholat, atau dia men-skip salah satu rukun sholat.
Di beberapa pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas Bu, rukun sholat apa aja, syarat sholat apa aja. Jadi kita pertemuan ini berkesinambungan. Nah, akan jadi masalah kalau Ibu hadir dalam satu sesi dan nggak hadir di satu sesi lain. Nah, ini mungkin agak punya effort tersendiri ya, karena saling nyambung nih materi kita. Nah, syarat sholat itu Bu kayak ngadep kiblat, suci dari najis, ya, nutup aurat, hal-hal yang kita lakukan sebagai persiapan sebelum mulai sholat. Itu namanya syarat sah sholat, ya. Ngadep kiblat, nutup aurat, suci dari hadas, suci dari najis dan lain-lain. Kemudian contohnya apa nih orang yang sakit? Nah, misalnya orang yang lagi sholat boleh dia enggak suci dari najis kalau memang dia tidak bisa menghindari. Contoh orang lagi di opname, Bu, dipasangin kateter. Bu, orang dipasangin kateter, dia ngeden atau nggak ngeden, keluar-keluar aja di pipisnya. Gitu ya. Termasuk orang yang istihadah. Dia misalnya habis operasi pengangkatan kanker di serviks rahimnya. Kan keluar darah tuh habis dioperasikan, tapi darahnya bukan haid dia, bukan nifas juga. Darah apa? Istihadah. Nah, dia kan keluar tuh najis di celananya yang ditambal pakai tampon pembalut. Nah, dia nggak suci tuh dari najis. Tapi dapat dispensasi, tetap dibilang sah. Ya, karena emang dia nggak bisa menghindarinya. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu engkong kita, simbah-simbah buyut kita, yang udah lansia, udah nggak bisa nahan pipis Bu, ototnya udah dol, gitu ya. Akhirnya dipasangin pampers buat orang tua tuh, ya. Jangankan batuk-batuk Bu, nih, jangankan batuk-batuk, keluar suara agak kencang dikit keluar itu pipisnya. Nah, itu kan. Enggak ngapa-ngapain juga keluar dia pipisnya. Ototnya udah melemah fungsinya. Artinya sudah daimul hadas. Artinya dia tidak bisa menghindari najis dari tubuhnya. Maka buat dia dapat dispensasi itu. Oke, baik. Kemudian suci dari hadas. Ada orang Bu yang berhadas setiap saat. Ya, ada orang yang punya pencernaannya lagi bermasalah dia. Ada masalah dalam gastronya. Akhirnya dari lambung dia keluar gas secara berkala. Gak bisa nahan kentut. Kentut mulu keluar angin kecil secara berkala. Jadi setiap sekian menit sekali keluar gelembung gasnya. Nah, gitu kan. Nah, gimana Bu kalau orang kayak gitu udah wudhu kentut, sampai lebaran kuda Bu nggak sholat kalau misalnya harus suci dari hadas, maka dia dapat dispensasi itu gitu, ya. Nah, menghadap kiblat, orang sakit kadang-kadang boleh nggak ngadep kiblat kalau emang nggak bisa. Contoh Bu, lagi di opname di rumah sakit, kepalanya ada di sini, nih misalnya belakang saya barat. Ya, belakang saya barat. Bu, gimana caranya Bu? Saya mau ngadep ke barat, kalau saya lagi bebaring ngadep ke timur. Emang saya disuruh puter gitu. Ya selang-selangnya kagak nyampe, selang infusnya. Kasurnya disuruh puter, kagak bisa. Gitu kan? Apalagi di ruangan yang satu bangsal tuh. Bu, yang satu ruangan ada 12 orang, Bu. Ngalang-ngalain pesantren gitu ya, sekamar 12 orang. Mau dipaksa ngadep kiblat bagaimana? Nah, kan gitu. Kalau misalnya masih bisa diupayakan menghadap kiblat, hadap kiblat Bu, misalnya. Saya mau turun dulu dong dari kasur, mau naik kursi roda, biar saya bisa ngadep kiblat, duduk dah, yang penting ngadep kiblat, baik, bagus. Nah kan gak semua orang Bu, ada orang yang dia terkapar di opname, boro-boro mau turun dari kasur, pipisnya aja pakai kateter, gitu, ya kan? Nah, ini dia dapat keringanan. Yang bikin malu adalah kita sehat walafiat kayak begini disuruh sholat ogah. Ini dia. Jadi masalah orang yang sakit begini aja kita disuruh ngusahain sholat kan gitu. Oke, baik. Baik. Nah ini dia ya. Kalau dia suci dari najis, dia tidak bisa suci dari najis, boleh. Namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil wakti ini Bu adalah sholat dalam rangka menghormati waktu. Sholat semampunya.
semampunya, semaksimal yang dia bisa. Walaupun dia nggak bisa suci dari najis. Kalau wudhu masih tetap wajib nggak? Kalau masih memungkinkan dia berwudhu karena ada susternya, ada yang jagain, ya dia mampu untuk dibantu wudhunya, dibantuin wudhunya. Kalau enggak gimana? Udahlah sebatang kara, ya, udah kena stroke gitu. Gimana Bu mau maksa? Ada yang mau bantuin wudhu? Akhirnya dia tidak hanya sekedar suci dari najis, tapi dia juga tidak suci dari hadas. Sudahlah dia punya najis di badannya, nggak bisa juga dia pakai wudhu. Akhirnya dia tayamum. Nah kalau misalnya stroke Bu, dia nggak bisa tayamum juga, nggak ada yang bantuin juga gimana? Ya sudah akhirnya nggak suci dari najis, nggak suci dari hadas juga. Tapi kalau misalnya nih, dia ada, dia bisa nih tayamum sendiri, ya. Dia bisa tayamum sendiri. Cuman ada anggota tubuhnya yang ditutupi perban karena luka. Misalnya Bu, ada orang kakinya kena cantengan Bu. Oh, cantengan itu apa kita bilang ya? Mata ikan. Pokoknya dan sejenisnya lah, itulah semuanya. Akhirnya sama dokter dibikin tindakan, ditusuk pakai jarum, ngocor tuh darahnya dia. Diperban jempolnya. Itu gitu-gitu Bu, jempol wajib dibasuh pakai air kalau wudhu kan. Nah ini kan sekarang diperban. Kalau disiram pakai air, kagak kering-kering lukanya. Kata dokter, Bu, jangan kena air dulu. Lah Pak Dokter, saya sholatnya bagaimana? Nih Pak Dokter Islam kagak? Nah ini pasien yang nggak ngerti. Pasiennya nggak ngerti, dokter diomel-omelin, tuh kan? Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan? Anggota tubuh yang memang masih bisa kita basuh, kita basuh. Sedangkan yang ditutupin pakai perban, kita usap pakai air. Ya, jadi bukan tayamum tuh, tapi wudhu, terus di atas perban diusap pakai air. Kalau dalam pendapat mazhab Syafi'i, itu didobel pakai tayamum juga, Bu. Jadi wudhu juga dengan ngusapin tangan yang basah di atas perban, sama ditambel lagi dengan tayamum. Tayamum ini tambelan anggota tubuh yang nggak kena air gara-gara ketutup perban. Gitu kira-kira. Gitu ya. Soalnya nanti kalau di akhir ditanya sama malaikat, Bu, itu jempol bekas cantengan kan waktu ibu wudhu cuma diusap doang tuh nggak kena air tuh. Oh tenang malaikat, udah ditambel pakai tayamum kurang-kurangannya. Gitu Bu ya, kira-kira. Tapi kalau di luar mazhab Syafi'i mengatakan tidak harus ditambel tayamum, ngusap aja udah mewakili. Jadi kalau kita bicara mazhab Syafi'i emang paling ngati-ngati Bu kalau soal ibadah ya. Oke. Nah kalau memang misalnya dia nggak mungkin berwudu sama sekali, bukan karena ada perban, bukan karena apa, emang lagi demam tinggi Bu, ya lagi demam tinggi kata dokter Bu, jangan wudu dulu, jangan boleh kena air. Ternyata demamnya gara-gara cacar Bu, badannya cacar semua nggak boleh kena air. Ya nggak boleh Bu wudu. Nah, di sini boleh kalau tayamum boleh kali Dok ya. Ya asalkan tanahnya steril ya Bu ya. Oke dah cari yang steril gitu. Nah, kalau tayamum jangan tebal-tebal Bu. Ya, jangan tebal-tebal. Yang halus aja. Ya, yang halus aja kayak bedak halusnya, kayak tepung kira-kira halusnya segitu. Jangan yang pasir buat bangunan Ibu buat tayamum belepotan ntar mukanya gitu. Nah kalau tayamum itu kan cuma muka sama tangan doang Bu. Jangan sampai Ibu tayamum dikiranya mirip kayak wudhu, cuman pakai debu. Nah Ibu kumur-kumur pakai pasir kesedak. Nah jangan. Ibu wajah aja sama tangan sampai situ. Ya, baik. Nah ini juga masih disebut dengan sholat lihurmatil wakti. Apa sih Bu sholat lihurmatil wakti ini? Sholat lihurmatil wakti ini sholat untuk menghormati waktu maksudnya, tetap sholat di dalam waktunya walaupun dengan tidak memenuhi syaratnya karena terhalang atau terkendala. Oke, sekarang menghadap kiblat. Kalau emang nggak bisa menghadap kiblat, apa boleh buat ngadep kemanapun yang dimampu. Kalau emang nggak bisa, kalau misalnya masih memungkinkan ya tetap ngadap kiblat. Oke, sekarang keringanan bagi orang yang sakit sekarang. Ya, berikutnya yang tidak memenuhi rukun. Kalau tadi kan tidak memenuhi syaratnya, enggak suci dari najis,
enggak suci dari hadas, enggak bisa menghadap kiblat. Nah, itu kan syarat semua. Sekarang yang di skip adalah rukunnya. Ya, rukunnya. Ibu ingat rukun ya? Rukun itu yang dikerjain dalam sholat. Dari mulai niat, takbiratul ihram, berdiri, fatihah, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat, itu ya, sampai salam ya. Oke, nah, misalnya salah satu rukun sholat fardu itu kan berdiri. Gak boleh kita sholat fardu dalam keadaan duduk kalau mampu berdiri. Ya kan? Kalau sholat sunnah santai, sholat sunnah mah mampu berdiri juga ibu kalaupun mau duduk gak apa-apa, walaupun pahalanya cuma setengah. Nah, tapi kalau sholat fardu harus berdiri. Cuman kalau sakit gimana? Iya harus berdiri tahu, cuman kalau gak bisa gimana? Nah, boleh dalam keadaan duduk. Ini dia. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Sholli qa'iman," sholatlah dalam keadaan berdiri, fa illam tastati', kalau nggak bisa, fa qa'idan, maka duduk, fa illam tastati', kalau nggak bisa juga duduk, fa ala janbin, maka tidur, kalau bisa tidurnya miring. Miringnya kalau bisa juga ngadep ke arah kiblat miringnya. Jadi misalnya Bu, kiblat ada di sebelah sana saya, miringnya begini Bu, diganjel pakai bantal apa guling belakang. Pegel dong, ya ntar habis sholat diangkat lagi guling sama bantalnya. Tapi kalau nggak bisa gimana? Ya udahlah, wassalamualaikum semampunya. Nah, mau dipaksa gimana? Ya. Nah, ini dia kalau sholat dalam keadaan duduk. Kalau sholat dalam keadaan duduk berarti ada beberapa gerakan dalam sholat yang rukunnya kita skip. Kan kalau kita sholatnya normal Bu, berdirinya tegak gitu kan. Rukunya membentuk sudut 90 derajat gitu kan. Kadang-kadang kita kalau lagi latihan sholat juga sambil ngaca rukunya udah membentuk sudut apa belum kan gitu ya. Sujudnya gimana? Meletakkan 7 anggota tubuh di atas alas sholat kan gitu. Duduknya gimana? Yang kakinya jarinya dilipat apa segala macam itu. Nah, itu tidak bisa kita lakukan kalau kita sholatnya dalam keadaan duduk. Gimana dong? Ya nggak gimana-gimana. Ya emang begitu dia. Boleh? Ya boleh. Enak dong? Nggak enak, sakit. Kalau mau sambil begitu sholatnya sakit dulu. Kan nggak mau kita. Gitu kan? Maunya enaknya doang. Nggak mau sakit tapi dapat dispensasinya. Nggak bisa. Sakit dulu baru dapat dispensasinya. Kan gitu. Ini dia. Kita skip ya. Dari dalam kitab. Nah, ada beberapa duduk dalam sholat yang makruh, ada yang sunnah, ada yang boleh. Kalau yang makruh Bu, selonjor belakang membentuk huruf W. Ada selonjor depan, kakinya diselonjorin ke depan, atau kakinya yang membuat huruf W di belakang, ntar ada gambarnya. Ini dia. Ini makruh sebetulnya. Kecuali kalau emang mampunya cuma begini Bu. Lah kalau dia lagi sakit nih, gambarnya lagi di rumah sakit nih Bu, lagi di opname. Dia bisanya kayak begini doang Bu, kakinya kagak bisa dilipat. Ya udah, berarti ini nggak jadi makruh buat dia, karena dia cuma bisanya itu. Tuh ya. Nah, duduk yang kayak gini nih Bu, makruh nih. Kakinya bisa dilipat, kenapa ngelipatnya kayak begitu? Tuh ya, ini juga anak kita kalau duduknya kayak gini jangan dibiasakan. Ini duduknya nggak baik. Tuh ya. Oke, baik. Berikutnya yang disunahkan, kita duduknya kayak posisi tahiyat awal atau tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal pegel, mending tahiyat akhir aja Ibu, dari awal sampai akhir, dari mulai salam sampai dari mulai niat sampai salam. Duduknya tawaruk kayak tahiyat akhir. Ya. Nah, duduk yang diperbolehkan itu adalah duduk tarabbu' dan istifaz. Ibu boleh. Duduk tarabbu' tuh gini nih, kayak bersilah. Duduk istifaz kayak orang Arab lagi mau makan Bu, kayak gini. Atau ini orang-orang yang pada makan di lesehan Bu, kayak gini nih. Ya, makan lagi di lesehan kayak gini biasanya. Atau lagi bersila, ini boleh nih. Jadi bukan lagi sholat sambil bersila boleh, istifaz boleh. Tapi yang paling afdol Bu, duduknya kayak duduk tahiyat. Mau tahiyat awal atau tahiyat akhir, ini yang paling afdol. Ya, sebisa mungkin kita kagak selonjor, mengkakikan kiblat nanti. Kecuali kalau emang kaki Ibu nggak bisa dilipat. Jadi nggak jadi makruh. Ya, baik. Sekarang kalau berbaring
gimana nih? Boleh, nggak apa-apa dalam keadaan berbaring. Aduh, kok hilang nih, Bu? Nah, hilang lagi dah dia. Ntar dulu. Kenapa hilang ya? Sebentar. Nomor 6, sakit dan istihadah. Oh, sebentar. Nah, ini tadi duduk yang afdol ya, Bu. Kalau nggak duduk tawarruk pas tahiyat akhir, duduk tahiyat awal itu yang afdol. Kemudian ini dia. Tadi yang mubah udah ya. Yang makruh udah juga. Nah, ini dia. Keringanan bagi orang yang sakit. Nah, sorry. Kok ini lagi sih? Sebentar, error nih, Bu. Ini. Ini dia. Oke. Tuh kan hilang lagi. Ini kayaknya ada apa ini? Sinyal apa gimana Ustazah? Enggak. Ntar dulu. Nah, kan hilang lagi. Ya udah kalau gitu nggak usah slideshow. Kalau gitu nggak usah slideshow. Nah, gini aja. Kalau pakai slideshow hilang dia. Gini aja nih. Oke, kelihatan Ibu ya? Nggak apa-apa ya nggak ada slideshow ya. Keringanan bagi orang yang sakit yang tidak memenuhi rukunnya. Salat berbaring. Kalau bisa nyamping ngadep badan ke kiblat. Ya kan? Kalau nggak bisa juga telentang, menghadapkan kaki ke kiblat. Nah, jadi telentang bukan nelentang. Tapi telentang. Kakinya Bu, ketika telentang menghadap ke atas, kakinya ngadep ke kiblat kayak begini, ya. Kemudian menyamping menghadapkan telapak kaki ke kiblat udah tadi. Atau menyamping, boleh menyamping. Misalnya dia nggak bisa telentang, dia bisa nyamping, tapi nggak ngadep kiblat. Kakinya kalau bisa ke kiblat. Kalau ini semuanya nggak bisa, ya sudahlah, bagaimana lagi? Orang sakit mau diputer-puter, ya. Apalagi kalau dia sakitnya vertigo, Bu, diputer-puter tambah kesakitan dia. Nah, ini dia keringanan sholat bagi orang yang bagi orang sakit. Itu ada yang mengatakan bahwa orang sakit itu walaupun bukan musafir, dia ternyata boleh untuk menjamak sholat. Ya, ini adalah pendapat dari para ulama dalam mazhab Hambali dan sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Para ulama dalam mazhab Syafi'i dan orang-orang dalam mazhab Hambali itu mengatakan bahwa orang sakit ini ternyata boleh menjamak, tapi tidak diqosor, Bu. Tidak diqosor dia. Artinya apa? Dia kalau mau sholat zuhur sama asar, zuhurnya tetap 4 rakaat, asarnya tetap 4 rakaat. Ya. Nah, maka Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Rawdatul Talibin, al-qawlu bi jawazil jam'i bil marad zahirun mukhtar. Ada pendapat yang perbolehkan jamak karena sakit. Ini adalah pendapat yang terpilih dalam madhab Syafi'i. Ya, faqad tsabata fi sahih Muslim dan ditegaskan dalam kitab hadis Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinati min ghairi khaufin wala matar. Bahwa Nabi pernah menjamak di Madinah, enggak ada rasa takut karena perang, enggak hujan juga. Nah, dicurigai jangan-jangan Nabi lagi sakit itu. Ya. Nah, jadi boleh menjamak tapi tidak mengkosor. Misalnya gini, Bu, misalnya ya. Ada orang lagi diopname di rumah sakit. Begitu dia jam makan siang ya, habis makan siang, dia jamak takdim tuh, sholat zuhur sama asarnya. Habis itu kan dia tidur tuh. Tidur sampai malam gitu ya. Dibangunin kira-kira jam 8. Jam 8 dia makan malam, minum obat, jamak takhir maghrib sama isyanya. Jadi dia kagak mikirin sholat tuh. Dari sejak jam 1 siang sampai malam jam 8. Enggak dikit-dikit dibangunin, Bu. Orang lagi opname dikit-dikit dibangunin suruh sholat, dikit-dikit bangun suruh sholat. Kagak sembuh-sembuh ntar.
ya, maka boleh gitu menjamak. Nah, sekali lagi orang yang menjamak sholat dalam keadaan sakit itu sakitnya benar-benar sakit, Bu. Yang artinya kalau dipaksain sholat di setiap waktunya, dia udah nggak bisa khusyuk. Dia udah sepaneng kepalanya, atau misalnya dia lupa mulu nih, saya udah sholat Al-Fatihah apa enggak ya? Karena udah pening banget, Bu, udah pusing, ya. Ada orang sakit itu secara fisik, ada juga secara mental. Ada orang udah secara mental itu udah kayak orang stres, udah depresi, itu kadang-kadang juga bengong aja gitu kerjaannya. Saya tadi udah sholat zuhur apa belum? Udah bengong aja begitu kalau orang depresi, ya kan? Nah, kadang-kadang. Nah, itu kalau orang dia, jadi bukan cuma pasien rumah sakit fisik, pasien rumah sakit jiwa yang karena bukan karena gila ya, Bu, ya, orang depresi itu. Dia sehat walafiat. Cuman kadang-kadang fokusnya suka ngehang, gitu. Ya kan? Suka ngehang fokusnya. Nah, di sini kalau misalnya akalnya tidak berfungsi dari jam sekian ke jam sekian, apa segala macam, maka kata dokternya, udahlah, Bu, dijama aja sholatnya. Gitu. Nah, itu silahkan. Oke, baik. Kemudian tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Orang sakit juga boleh enggak sholat Jumat dulu. Dia sholat zuhur aja di rumah. Semampunya, sekali lagi. Dia nggak bisa sambil berdiri, sambil duduk, nggak bisa duduk sambil berbaring. Orang sakit gitu. Sekali lagi orang yang benar-benar nggak bisa ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini adalah beberapa keringanan bagi orang yang sakit, Bu. Banyak banget keringanannya. Ya. Kemudian berikutnya lagi, ini dia lagi ya. Sholat bagi wanita istihadah sekarang. Kalau tadi kita udah orang yang sakit nih, ya. Dan kita bahas sholatnya orang yang perempuan istihadah. Ini adalah wanita yang keluar darah, dia bukan haid, dia juga bukan darah nifas, tapi tetap keluar darah dari kemaluannya. Nah, ini kan darah istihadah. Gampang, Bu, istihadah itu definisinya. Pokoknya dia bukan haid, bukan nifas juga. Entah dia habis operasi, entah karena penyakit, entah karena durasi nifas yang kelewat ambang batasnya, ya. Pokoknya dia istihadah deh. Dia kan tetap wajib sholat tuh. Dia bukan haid, berarti dia kalau haid kan nggak boleh sholat. Nah, kalau istihadah dia wajib sholat. Nah, kalau wajib sholat, ya berarti dia wajib sholat. Terus gimana dong? Ya nggak gimana-gimana. Nah, ini kita jelasin teknisnya. Apa yang harus dia lakukan menjelang sholat? Menjelang sholat itu dia harus melakukan, pertama, cebok dulu. Ya. Dia cuci dulu kemaluannya. Ya, istilahnya. Habis cuci kemaluannya, dia pakai pembalut. Ya. Untuk menyedikitkan darah yang akan menodai celana dalam kita saat sholat. Ya kan? Ya kalau gitu nggak usah pakai celana dalam. Nah, itu ntar darahnya kemana-mana, Bu. Ke paha, ke lutut, ke bawah. Jadi disumbat untuk taklilun najasah, untuk menyedikitkan najisnya. Berwudu setiap sholat fardu. Nah, ini penting. Oke. Jadi gini, Bu. Kalau orang lagi haid, Bu, kalau kita lagi nggak haid, nggak istihadah juga, ya. Kita nih sekarang lagi suci nih. Kita kan kalau lagi mau sholat, kalau wudunya tadi masih ada, kan boleh nerusin sholat lagi, tambah harus wudu lagi kan? Contoh, misalnya, Bu, tadi Ibu sholat duha jam 9, wudu kan? Wudu sholat duha tuh jam 9. Jam segini Ibu mau sholat zuhur. Nggak mau wudu lagi, tadi belum batal gitu kan? Boleh gak? Boleh. Sampai asar Ibu kagak kencing, kagak BAB, kagak kentut, kagak nyentuh suami, nggak apa, pokoknya pinter banget jaga wudunya gitu ya. Itu asar masih bisa sholat tanpa wudu lagi kan? Yes. Paling ntar ketemu malaikat, kata malaikat, ya lah males banget lu wudu gitu paling kan. Tapi secara hukum nggak apa-apa kan gitu. Nah, artinya tetap sah-sah saja. Cuman kalau lagi istihadah nggak bisa begitu. Kenapa? Karena orang istihadah itu wudunya wudu darurat, istilahnya gitu. Wudu emergency. Jadi kalau dia habis wudu ya,
Dia udah cebok, pakai pembalut, dia berganti pembalut apa segala macam, wudhu, dia sholat, habis sholat ternyata dalam perjalanan dia dari zuhur ke asar dia keluar darah kan, habis sholat zuhur atau di dalam sholat zuhur dia keluar darah tuh, ya berarti entar asar cebok lagi, ganti pembalut, wudhu lagi, sholat lagi, nah gitu kan. Nah entar maghrib dicek lagi pembalutnya, ada darah nggak? Udah nggak ada darah, oh berarti saya udah selesai nih istihadah, ya kan? Ternyata sejak dia habis sholat asar sampai maghrib kagak mengalami istihadah, ya berarti wudhunya masih bisa dipakai. Kenapa? Karena istihadahnya udah selesai dari sejak wudhu yang terakhir di waktu asar. Kudu mandi nggak? Enggak. Kan yang wajib mandi haid sama nifas. Sedangkan yang istihadah itu nggak wajib mandi, ya. Oke, baik. Wajib mualat. Mualat itu Bu nggak pakai dijeda terus-terusan. Ini mualat kagak ada bahasa Indonesianya Bu. Mualat itu tuh nggak dijeda, terus-terusan. Nah kalau kita Bu lagi nggak istihadah, boleh dijeda tuh wudhu. Misalnya ya, kita lagi cuci muka nih, kita udah nawaitul wudhu, udah cuci muka. Ada yang tingtong, assalamualaikum, COD, Shopee gitu kan. Nah kita buka pintu dulu tuh, ya kan, terima paketannya. Lanjut. Nah, ini kalau mukanya masih basah, kita nggak harus ngulang wajah, langsung ke tangan bisa. Begitu cuci tangan, tiba-tiba anaknya bilang, Mama, remote di mana? Remote AC, gitu kan. Kita keluar lagi dari toilet, dari kamar mandi. Tuh, AC-nya. Masuk lagi ke toilet, ibu ke tempat tidurnya kan. Lanjut lagi tuh, gitu. Itu satu, Bu. Walaupun rada-rada kurang afdol, tapi sah kan gitu. Kita kan nggak lagi ngomongin afdol nggak afdolnya. Kita bilang boleh dia kalau mau begitu. Sah gitu loh. Nah tapi kalau orang istihadah nggak boleh, takut darahnya keburu netes melulu. Jadi kalau bisa segera selesai, udah selesai langsung sholat, nggak boleh nunda-nunda sholat dari wudhu sampai sholat, gitu kan? Kecuali kalau emang dia mau sholat di masjid, udah masuk waktu. Nah ini Bu, wudhunya udah masuk waktu sholat. Karena kalau sebelum zuhur dia udah wudhu di rumah sampai masjid baru zuhur, itu kagak berlaku tadi wudhunya. Begitu azan masuk waktu zuhur, udah expired yang tadi. Jadi begitu dia udah masuk waktu sholat yang berikutnya, expired tadi wudhunya orang istihadah. Gitu ya. Maka dia jangan menunda antara wudhu dan sholat. Kecuali untuk kemaslahatan sholat itu sendiri, seperti menunggu imam datang, gitu kan. Dan lain-lainnya. Baik. Ini adalah percakapan Nabi dengan Hamnah binti Jahash. Hamnah binti Jahash ini iparnya Nabi, karena dia saudari perempuan dari istrinya Nabi. Istrinya Nabi yang bernama Zainab binti Jahash. Tada'us salata ayyama aqra'iha, thumma taghtasil wa tusalli wa tatawadda' 'inda kulli shalah. Tinggalkanlah sholat selama haid, setelah selesai haid mandilah dan sholatlah. Bila darah masih keluar atau istihadah, berwudulah setiap hendak sholat fardu. Ya, baik. Ini tentang sholatnya orang istihadah. Nah, orang yang sedang istihadah itu sebetulnya niat wudunya itu, kalau kita kan biasanya Bu, niat wudu itu kan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, kalau orang yang lagi istihadah, sebetulnya niatnya yang paling benar, bukan yang lainnya salah, bukan. Yang paling benar di antara lainnya yang agak-agak benar, gitu kan. Itu niatnya adalah bukan menghilangkan hadas kecil, karena pada dasarnya dia nggak akan hilang hadas kecilnya selama darahnya keluar. Jadi niatnya itu nawaitul wudu'a listibahatis sholati. Saya niat wudu agar bisa sholat walaupun dalam keadaan nggak bisa terhindar dari hadas. Gitu ya. Ya. Tapi boleh juga kalau dia mau niatnya 2 kali. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari walistibahatis sholati. Atau dia mau bilang, ya udahlah saya kagak hafal tuh kemarin Ustazah ini ngajarinnya apa, listiba apa dah tuh. Udahlah li raf'il hadasil asghari aja, boleh gak? Boleh.
Boleh, cuman yang afdol yang tadi listibahatis sholati. Ini dia tadi. Listibahatis sholati ini yang afdol. Ya, listibahatis sholati, niat listibahatis sholati ini yang paling afdol, bahkan wajib menurut sebagian ulama. Tapi dalam kitab Rawdatul Thalibin Imam Nawawi boleh yang mana aja di antara 3. Yang paling sahih cuma listibahatis sholat saja. Kalau berniat 2 sekaligus ada juga yang bilang. Nah, boleh misalnya salah satunya. Pokoknya yang mana aja dah yang Ibu hafal. Orang niat juga nggak wajib dilafatkan. Dalam hati aja. Ya Allah, saya niat untuk wudhu walaupun saya lagi istihadoh. Yang penting bisa sholat lillahi ta'ala. Apa dah tuh kemarin ya bahasa Arabnya? Saya nggak hafal bahasa Arabnya, ya Allah pokoknya gitu dah. Nggak apa-apa. Ibu, kalau nggak hafal nawaitunya. Nah, kalau hafal nawaitul wudu'a listibahatis sholati lillahi ta'ala. Ya. Oke, baik. Sekarang Bu, nah orang kalau istihadah lagi musafir, kalau pengen menjamak sholat gimana dong? Kudu 2 kali enggak wudhunya? Kan tadi kita bilang, orang istihadah 1 sholat fardu, 1 wudhu, iya enggak? Nah sekarang kalau dia mau jamak gimana? Kalau dia mau jamak, harus nggak? Misalnya saya mau jamak, saya lagi istihadah nih, terus saya musafir, saya mau jamak zuhur sama asar, habis sholat zuhur 2 rakaat, saya mau berdiri lagi sholat asar, kudu wudhu lagi gak? Ini ada tidak hanya 1 pendapat. Ya, ini ada 2 pendapat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i mengatakan tetap 1 sholat 1 wudhu. Jadi buat mazhab Syafi'i itu kalau kita mau menjamak dalam keadaan istihadah tuh, sholat zuhur nih, kan kita mau jamak nih, kita qosor juga dah jadi 2 rakaat kan. Saya mau sholat zuhur, saya mau jamak sama qosor 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, saya cari toilet, wudhu lagi. Nah, nerusin. Nah, sekarang saya mau sholat asar 2 rakaat dijamak sama zuhur tadi lillahi ta'ala. Nah, kan katanya kalau menjamak sholat nggak boleh dijeda lama. Boleh asalkan untuk kepentingan sholat, limaslahatis sholat. Tapi ada pendapat yang meringankan. Para ulama dalam mazhab Hanafi sama Hambali bilang, boleh menjamak sholat maghrib, isya atau zuhur dan asar dengan 1 kali wudhu saja. Jadi menurut mereka 1 kali wudhunya wanita istihadah tetap berlaku untuk sholat wajib selama masih dalam waktu yang sama. Kan ngerjain sholat zuhur sama asarnya di 1 waktu, entah zuhur doang apa asar doang. Nah, ntar baru batal kalau udah keluar dari waktunya dan udah pindah ke waktu sholat berikutnya baru batal. Tapi kalau dalam 1 waktu nih, dalam waktu zuhur nih dari jam 12 sampai jam 3 nih, ini kalau waktu zuhur nih, ketika seorang perempuan yang istihadah udah wudhu, ntar wudhunya masih bisa dipakai untuk sholat sunnah ataupun sholat fardu, sampai nanti masuk asar. Begitu asar masuk, baru expired wudhunya yang tadi. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak, pokoknya 1 sholat fardu, 1 wudhu yang baru, gitu. Gimana dong kita cara menyikapinya? Kalau kita lagi di hotel, musafir tapi di hotel masih memungkinkan untuk wudhu di setiap sholat, ya udahlah kita wudhu aja Bu dalam setiap sholat ya. Tapi kalau misalnya kita lagi di perjalanan di rest area, mana ngantri toiletnya gitu ya, ya udahlah bismillah kita ambil pendapat yang membolehkan. Boleh kita mengambil pendapat apabila di pendapat yang biasanya kita pakai terkendala 1 dan lain hal. Oke, baik. Boleh jamak sholat? Ini dia. Katanya wanita istihadah, wanita yang sakit. Kalau dia nggak sakit, dia nggak istihadah, katanya gitu. Nah, kalau orang sakit, berarti boleh dong jamak sholat, katanya. Kata mazhab Syafi'i beda. Wanita istihadah itu bukan kayak orang yang sakit fisiknya. Orang yang sakit fisik emang dia tuh entah dia lagi lumpuh, entah dia lagi pening kepalanya, entah dia lagi apa. Beda dengan wanita istihadah yang bisa lenggang kangkung. Jadi wanita istihadah dalam mazhab Syafi'i nggak boleh menjamak sholat. Tapi boleh untuk mengakhirkan sholatnya. Misalnya, saya kayaknya ini istihadah bakalan kelar nih ntar kira-kira jam 2:30, insya Allah kelar nih darah saya. Dalam ntar 2:30 aja, biar saya sholatnya tidak dalam keadaan berdarah-darah.
Biasanya nih, saya nih kalau istihadah begini, cuman pagi doang nih, ya sampai siang misalnya. Biasanya kalau udah jam 2:30 ke atas, saya biasanya nggak keluar darah nih. Akhirnya dia mengakhirkan sholat zuhurnya ke 2:30 misalnya, itu boleh. Jadi mengakhirkan sholat kan boleh asalkan nggak jadi kebiasaan, gitu ya. Oke, baik. Berikutnya lagi, kalau madhab Hambali memperbolehkan untuk menjamak, karena madhab Hambali memasukkan wanita istihadah dalam kategori orang yang sakit dan boleh untuk menjamak. Gitu ya. Baik, ini adalah pendapat tentang bolehnya wanita istihadah menjamak sholat. Di Syafi'i tidak boleh, di Hambali boleh. Oke, itu saja Bu, mungkin dari saya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Ummahat ya, Ustazah telah memaparkan materi hari ini dengan cukup jelas dan detail, dan ternyata singkat ya materi yang disampaikan oleh beliau, tapi insya Allah menerangkan nih, karena kita juga beberapa kali tentu saja Allah menyapa kita dengan cara kita diberinya sakit ya. Terakhir saya juga mengalami sakit tuh, yang biasanya sholat nikmat itu untuk angkat kepala aja pusing banget ya. Dan menjadi dilema ketika akhirnya setiap waktu sholat saya jadi menjadi kebingungan gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan adanya materi yang disampaikan hari ini kita bisa lebih tercerahkan ya, apabila di suatu waktu kita atau suami juga anggota keluarga mengalami sakit, kita sudah tidak kebingungan lagi, bahkan kita bisa jadi penyambung lisannya para ulama, terutama penyambung lisannya Ustazah Aini Aryani Elsi. Baik Ummahat, tentu saja kita membuka sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya. Disiapkan karena kita masih ada waktu untuk bertanya. Untuk penanya pertama, tafadholi kepada Ummu Wanti. Ya, baik, jazakallahu khair. Ustazah, izin bertanya tentang istihadah. Bagaimana membedakan istihadah orang yang membedakan haid sama istihadah orang yang haidnya kacau karena KB, Ustazah. Kadang kan seminggu keluar darah, nanti jarak seminggu stop, nanti seminggu lagi keluar darah lagi. Nah, itu bagaimana Ustazah membedakannya? Lalu satu lagi ya Bun Mi, boleh? Mangga. Nah, yang satu gini Ustazah. Saya kan biasa haid itu 6-7 hari ya Ustazah. Tapi beberapa bulan terakhir ini, setahunan inilah, jadi setiap hari ketiga atau keempat, itu di pembalut itu bersih Ustazah. Nanti setelah saya mandi wajib, itu hari kelima nanti keluar lagi sampai bersih. Terakhir itu pasti kalau nggak hari ke-6 ya hari ke-7 itu sudah selesai. Dan itu setiap bulan begitu Ustazah. Itu gimana ya Ustazah menyikapinya? Baik, jazakallahu khair Ustazah. Ini kayaknya perlu ada satu sesi haid dan istihadah ini Bu Mimi. Boleh Ustazah. Iya. Atau mungkin ada yang mau tanya lain, saya agak panjang nanti butuh waktu untuk menjawab pertanyaan haid dan Oke, baik, kita kumpulkan dulu saja Ustazah ya. Baik, kepada Ummu Ica, tafadholi Ummu Ica. Ya, Ustazah saya nanya di luar materi ya Ustazah. Baik. Saya dengar gini, kalau kita mau sholat malam, ada sholat ba'diyah isya-nya ya Ustazah? Ada. Kemudian ada yang bilang bahwa lebih afdol sholat ba'diyah isya ketimbang begitu kita terlupa gitu ya sholat ba'diyah isya, kemudian kita bangun sudah waktunya kita mau sholat malam witir dan tahajud. Kemudian artinya kita tidak melakukan ba'diyah isya. Itu afdol atau tidak? Atau kan kalau yang namanya ba'diyah berarti sesudah sholat fardhunya ya Ustazah. Nggak mungkin begitu kita malam baru kita lakukan ba'diyahnya, baru witir kemudian tahajud, seperti itu ya Ustazah. Terus satu lagi, sholat witir itu kan 3 rakaat. Ada yang saya baca boleh 3 sekaligus dengan niat 3 rakaat, tapi tanpa tasawuf awal ya. Kemudian ada yang
2 dan 1, tapi niat 2 rakaatnya bukan rakaataini, seperti itu saja. Ya. Pertanyaan yang pertama, kalau tadi kita habis sholat Isya, habis itu langsung tidur, ya. Nah, ini keren banget Bu, di sholat Isya langsung tidur. Biasanya ibu-ibu yang lain mah nonton drama Korea dulu Bu. Sholat Isyanya udah kemalaman Ustazah. Ada yang habis nonton drama Korea cuci piring dulu Bu, baru tenang katanya udah tidur. Bener. Biar besok pagi-pagi udah tinggal mikirin anak nasi katanya gitu. Ah, ya lika-liku jadi perempuan. Nah, gini Bu. Kalau kita udah sholat Isya sebelum tidur, belum melaksanakan ba'diyah Isya, nanti tengah malam pas kita mau qiyamul lail tahajudan, kita afdolnya ba'diyah Isya dulu baru tahajud atau langsung aja tahajudan, kan gitu. Mungkin maksud ibu gini, apa hukumnya mengqadha sholat rawatib? Iya. Itu mungkin pertanyaannya. Ya. Iya. Jadi Bu, ini kan judulnya qadha artinya. Kenapa? Orang udah dari tadi kapan tahu tuh sholat isyanya? Sholat Iya. isyanya jam 9, bangun Iya. lagi jam 3 Bu. Itu berapa jam tuh ya? 10, 11, 12 tuh. Wah, udah 6 jam yang lalu tuh sholat isyanya. Baru jam segini udah ganti tanggal itu Bu, ya. Iya. Ganti tanggal baru hari gini mau ba'diyah kan gitu. Itu ntar jadinya qadha. Kenapa? Karena udah kepisah lama. Kan rawatib itu kudu nyambung. Iya, langsung. Ya kan, Ustazah. kudu Iya. nyambung. Jangankan dipisah tidur berjam-jam begitu, Bu. Dipisah ngeteh aja udah nggak bisa rawatib kan gitu. Iya. Nah, cuman gimana ya, boleh nggak diqadha ya kalau udah waktunya udah kebablasan, udah berlalu waktunya buat qobliyah ba'diyahan. Iya. Gini, hukum mengqadha sholat sunnah rawatib, qobliyah atau ba'diyah itu, mengqadha ya, itu diperbolehkan bagi orang yang memang sehari-harinya rutin qobliyah sama ba'diyah. Hampir nggak pernah meninggalkan qobliyah ba'diyah. Giliran dia lagi ngantuk banget, dia baru ngeh, ya Allah, tumben-tumben tadi malam saya kagak ba'diyahan Isya gitu, tumben-tumbennya. Kayak ada yang kurang sreg gitu di hatinya, karena biasanya nggak begitu. Ah, itu boleh tuh diqadha. Nah, tapi kalau emang orangnya pada dasarnya nggak pernah qobliyahan, nggak pernah ba'diyahan, tiba-tiba mau qadha, ada apaan gitu. Biasanya juga kagak pernah qobliyah, biasanya kagak pernah ba'diyah, sok-sokannya mau qadha ba'diyah, nggak usah gitu. Jadi qadha ba'diyah dan qobliyah itu hanya bagi yang merutinkan. Ada yang mendawamkan, mengistiqomahi itu sebagai kegiatan rutinitas sehari-hari. Jadi boleh silakan Ibu qadha tadi kalau Ibu termasuk mereka yang mengistiqomahi ba'diyah Isya. Nah, kemudian yang kedua, witir ya Bu, nomor 2 ya? Iya, witir. Witir katanya bisa 2, bisa 2 plus 1, bisa 3. Iya. Kalau Ibu nanya paling afdol, 2 diakhiri 1. Misalnya Ibu mau 3 rakaat, 2 plus 1. Mau 5 rakaat, 2 plus 2 plus 1. Mau 7 rakaat, 2 plus 2 plus 2 plus 1. Mau 11 rakaat, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1. Gitu. Hikmahnya biar Ibu kagak lupa jumlah rakaatnya. Kalau Ibu nanya, boleh nggak 3 rakaat langsung? Jangankan 3 rakaat, Bu, 11 rakaat langsung aja boleh. Cuman resikonya Ibu ntar lupa. Ya Allah, ini saya udah rakaat ke-6 apa ke-7 ya? Gitu. Tuh ya. Nah, tapi ini kalau misalnya Ibu terbiasa langsung 3 rakaat, biar cepat boleh nggak? Boleh. Afdol mana? Ya kalau afdolnya 2 plus 1. Terus gimana tuh bedain niatnya? Nah, kalau niatnya langsung 3 rakaat, usolli sunnatal witri salasa rakaat, 3 rakaat. Ya, salasa artinya 3 rakaat. Kalau yang 2 plus 1, usolli sunnatan, pakai minal Bu. Bukan sunnatal witri, tapi usolli sunnatan minal witri rakaataini. Apa maksudnya? Usolli, saya berniat sunnatan minal witri,
sholat sunnah yang jadi bagian dari sholat witir. Bagian, bahasa Arab Inggrisnya tuh part of. Bagian dari, berarti belum semuanya nih. Ini baru spare partnya doang nih, gitu ya. Jadi usolli sunnatan minal witri rakaataini, 2 rakaat. Ta'ala. Entar kalau udah tinggal 1 rakaat, ya misalnya ibu mau nambah lagi 2 rakaat, ya kan, mau nambah lagi 2 rakaat, entar kalau udah selesai ibu tutup dengan 1 usolli sunnatal witri rakaatan. Rakaatan itu artinya 1 rakaat. Kalau 2 rakaat, rakaatain. Kalau 3 rakaat, salasa rakaat. Gitu. Kalau 11 rakaat, 11 rakaat. Jarang Bu orang 11 rakaat gimana ngitungnya. Iya. Baik, Ya, terima sudah kasih, terjawab Ustazah. ya. Tadi pertanyaan yang Ummu Wanti belum ya Ustazah? Yang mana Bu? Pertama. Oh Yang iya, pertama. yang tentang haid. Gini. Cara membedakan haid dan istihadah ini perlu 1 sesi sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, saya mungkin singkat aja. Gini Bu, orang yang mengalami keluar darah lebih dari 15 hari. Ya, gara-gara KB keluar lagi, enggak keluar lagi, enggak gitu ya. Ya itu biasanya karena KB-nya kurang cocok dengan hormonnya ibu. Biasanya itu KB yang hormonal seperti itu ya, suntik biasanya. Kalau misalnya IUD, insya Allah enggak, karena IUD, cari IUD yang non hormonal. Yang non hormonal, yang tidak merekayasa hormon. Tapi kalau misalnya ibu pakai yang pil KB atau suntik KB 3 bulanan atau setiap bulanan itu banyak yang memang punya resiko seperti itu. Apapun sebabnya, penghitungan haid ikut aturan dasar. Kalau dia keluar lebih dari 15 hari 15 malam, maka dia harus memilah antara haid dan istihadahnya. Tapi caranya bukan, udahlah kalau keluar darah 20 hari, udah 15 hari haid, sisanya istihadah, nggak ada metode kayak gitu. Itu metode nggak mau mikir, Bu. Ya. Metodenya itu ibu pilih 1 di antara 2. Metode pertama tamyiz. Bedakan haid dan istihadah dengan cara membedakan warna darah. Metode yang kedua, metode adat. Mengembalikan pada durasi adat kebiasaan. Kalau memang yang pertama tadi tamyiz tidak memungkinkan. Jadi pertama dulu, tamyiz bisa apa enggak? Mungkin apa enggak dilakukan dengan pembedaan warna darah? Kalau nggak bisa, maka baru ambil metode yang kedua, merujuk haidnya kepada kebiasaan. Contoh, saya keluar darah nih misalnya haid 10 hari. Hari ke-11, 12 macet. Hari ke-13 sampai 20 saya keluar darah lagi. 20 hari ini darah apa? Yang sempat macet dihitung juga keluar darah. Nah, macet doang Bu dia. Sebetulnya pas macetnya itu darah netes dari rahim, cuman nggak nyampe netes sampai bawah gitu aja. Jadi anggaplah ini 20 hari keluar darah. Gimana caranya? Pertama, bisa nggak tamyiz? Bisa nggak bedain warna darahnya? Oh iya, jadi selama 20 hari itu, saya keluar darah berwarna hitam kemerah-merahan. Itu di 10 hari pertama. Begitu masuk di 10 hari yang terakhir, itu cuma ngeflek coklat doang. Maka yang haid itu hanya di 10 hari pertama aja. 10 hari terakhir ibu istihadah. Tapi kan hari ke-11, 12 macet, ya berarti dia nggak istihadah. Berarti macetnya hari ke-11, 12, ya berarti dia bersih suci. Nah, kemudian hari ke-13 sampai 20 dia istihadah. Gitu Bu hitungannya. Gitu ya. Atau misalnya dia keluar darah misalnya 18 hari. Selama 13 hari darahnya warnanya hitam kemerah-merahan. Terus kemudian 5 hari berikutnya dia keluar darah ngeflek doang. Maka yang ngeflek itu doang itu yang istihadah. Berarti haidnya 13 hari. Istihadahnya 5 hari. Jadi nggak semua orang yang mengalami keluar darah lebih dari 15 hari otomatis haidnya 15 hari gitu. Enggak. Tergantung warna darahnya bisa dibedain apa enggak. Nah, ada orang yang nggak bisa Bu bedain warna darahnya sendiri. Udah puyeng dia Bu. Lah gimana mau bedain, orang nyampur di softtek katanya gitu. Ya, di softtek udah nyampur jadi satu, mana yang merah, mana yang hitam, kagak tahu saya. Ibu berarti kagak pernah ganti softtek ya? Iya, paling sehari cuma 2 kali dia bilang. Lah, deras begitu cuma 2 kali. Kan udah ada Ustazah nih saya pusing dah, anggap aja darahnya hitam semua gitu. Nah kalau ibu sendiri pusing sama warna darahnya apalagi saya, ya udah bisa pakai yang pertama.
Nah, kalau nggak bisa pakai yang pertama, maka pakai metode yang kedua. Yang dianggap haid adalah durasi kebiasaannya dia. Misalnya dia keluar darah, Bu, 18 hari. Biasanya sebelum suntik KB, terakhir misalnya dia suntik KB, wah kaget dia, biasanya haid cuma 7 hari. Ini kenapa sampai 18 hari begini? Ah, berarti yang haid cuma 7 hari doang. Sisanya tuh istihadah semua. Coba ya. Nah, itu gampangnya begitu, Bu. Tapi ntar kalau kita bahas haid dan istihadah, saya kasih contoh kasus yang lebih ribet ya. Tapi yang gampangnya itu dulu. Nah, kemudian Ibu tadi nanya, biasanya saya haidnya 7 hari. Ini pertanyaan kedua nih, Bu ya. Haid saya biasanya kalau nggak 6 hari, 7 hari nih. Tapi di hari keberapa tadi, Bu ya? 4 hari, hari keempat, ketiga. Nah, kalau nggak hari ketiga, hari keempat tuh, biasanya saya macet tuh darahnya tuh. Ya. Padahal biasanya nih, kalau udah lewat hari keempat, begitu hari kelima deres lagi tuh sampai hari keenam, kadang tembus sampai hari ketujuh. Nah kan saya bingung ini. Nah, diprank sama darah sendiri, Bu. Dikiranya hari keempat udah suci, padahal dia mau datang lagi hari kelima kan gitu. Nah, gini Bu, kalau memang durasi haid Ibu lebih dari macetnya kalau nggak 3-4 ya. Kalau Ibu haidnya lebih dari 4 hari, biasanya maka Ibu boleh menunda untuk tidak mandi dulu di hari ketiga atau 4 yang suci-sucian itu. Boleh ditunda. Kenapa? Ibu punya hujah. Hujah saya adalah adat saya ntar hari kelima pasti keluar lagi deres. Gitu. Nah, tapi kalau Ibu itu tidak punya adat haid, Ibu nggak punya adat haid nih. Kadang haidnya 3 hari, bulan ini 3 hari, kadang bulan kemarin 4, kadang bulan depannya lagi 6, kadang bulan depannya lagi 8. Dia kagak tahu gitu. Kalau ditanya sama orang, Bu, biasanya haidnya berapa? Tahu. Kadang 3, kadang 4, kadang 8, semau-maunya dia, gitu kan. Nah, jadi kalau Ibu nggak punya standar kebiasaan, maka setiap kali suci, Ibu bersuci. Misalnya gini, hari ketiga tiba-tiba bersih dia. Duh, ntar keluar lagi apa enggak ya? Tapi bulan kemarinnya lagi pernah tuh cuma 3 hari doang nggak keluar. Bulan kemarinnya lagi cuma 4. Malah kapan tahu pernah cuma 2 hari doang. Ya, berarti Ibu nggak punya standar adat haid. Kalau nggak punya standar adat haid, ya dia berhenti hari ketiga, ya mandi. Ya, karena nggak ada alasan untuk menunda. Apa alasannya? Kebiasaan, nggak punya kebiasaan. Nah, tiba-tiba Bu udah mandi hari ketiga, dia keluar hari kelima, ya udah dia nggak sholat lagi, ya kan? Hari kelima dia keluar lagi, hari ketujuh masih keluar sampai hari ke-9, baru berhenti total. Berarti haidnya 9 hari. Nah, yang hari ketiga dia udah terlanjur mandi, udah terlanjur sholat, bagaimana? Iya nggak gimana-gimana. Emang itu yang harus dia kerjain, karena secara zahir dia menganggap dirinya udah suci. Ya berarti dia bersuci, dia sholat. Kan kita kagak bisa tahu, Bu, nerawang hari ke-5 keluar apa enggak. Nah, itu kira-kira. Baik. Baik, semoga terjawab ya Ummu Wanti ya. Baik, ada penanya berikutnya Ummu Fitri. Tafadholi Ummu Fitri. Assalamualaikum Ustazah. Untuk sholat dalam keadaan duduk, tadi kan di slide Ustazah itu duduknya yang paling afdol itu seperti duduk tasyahud. Nah, bagaimana bila mertua saya itu kan sebenarnya bisa berjalan, jadi ibu mertua bisa berjalan, hanya kakinya itu sakitnya itu nggak setiap saat. Sehingga kalau habis duduk untuk berdiri itu bukannya nggak bisa, tapi katanya lama gitu, jadi perlu waktu lama. Jadi beberapa tahun ini sih banyak sholat dalam keadaan duduk. Nah, sholat duduknya itu beliau itu di kursi gitu, jadi bukan duduk di bawah gitu, karena kalau di bawah untuk berdirinya pun susah. Nah, apabila di kursi itu Bagaimana hukumnya Ustazah? Apakah tetap harus baiknya duduk di lantai, karena kan sekali duduk aja lalu bangkit, atau di kursi? Kemudian yang kedua, apabila sakitnya itu hanya di bagian tertentu saja, sama kebetulan saya punya sinusitis dan anak saya juga. Ketika sinusitis itu kambuh, untuk beraktivitas seperti biasa itu tidak terlalu sakit. Berdiri tidak sakit,
Yang sakit itu hanya ketika sujud. Sujud itu benar-benar tertahan dan sampai bercucuran air mata karena menahan sakitnya, pening sekali. Tapi waktu ruku itu bisa. Nah, itu bagaimana? Apakah sujudnya boleh di skip atau tetap harus sujud? Ya, terima kasih Ustazah. Kalau dipaksakan bisa menyebabkan gangguan kesehatan, jangan Bu. Jangan. Ya. Sinusitis, wah saya pernah alami itu. Ketika sujud itu Bu, kalau orang kena sinusitis tuh ya, kayak beban yang ada di punggung brek semua di kepala. Gitu ya. Di sini kayaknya sakit kayak ditusuk-tusuk. Kalau dipaksain sujud, apalagi sholat berjamaah, mana imamnya lama banget lagi sujudnya, jangan. Ya, jadi yang di skip adalah gerakan yang terkendala untuk dilakukan. Kalau rukunya bisa, seperti biasa ruku. Kalau nggak bisa berdiri, tapi nggak bisa berdirinya tuh gini Bu, misalnya gini. Ada orang sholatnya nggak bisa berdiri, bukan karena nggak bisa berdiri sama sekali, tapi nggak bisa berdiri lama. Kalau berdiri bentar dia bisa. Maka pertama kali ketika dia sholat, dia berdiri dulu Bu. Misalnya gini Bu, saya berdiri ya. Saya berdiri nih, udah berdiri kan? Udah takbir, udah apa? Kemudian saya ngerasa udah capek nih berdiri, ya kan? Habis surat Al-Fatihah saya udah capek, saya duduk. Nah, terus habis duduk gini, ya baca surat pendek, apa, ruku, sujud, segala macam dalam keadaan duduk. Gitu. Nah, kalau misalnya ketika saya duduk begini, misalnya ya, ketika imam lagi ruku, ya udah saya ruku. Ruku ya, bisa saya ruku nih misalnya. Nah, begitu sami Allah liman hamidah, terus ketika mau sujud, ya duduk lagi. Sujudnya dalam keadaan duduk, gitu. Nah, jadi jangan sampai ada orang masih sempat bisa berdiri, langsung duduk aja dia, enggak. Berdiri dulu, baru habis itu duduk. Nah, begitu selesai dari rakaat pertama, kalau bisa dia bangkit, berdiri rakaat yang kedua, bangkit. Kalau nggak bisa, ya sudah. Jadi, yang di skip hanya yang terkendala. Tadi mertuanya ibu, kata ibu, misalnya orang yang sinus ya, bisa ruku tapi nggak bisa sujud, ya sudah, ruku biasa, sujudnya dalam keadaan duduk, siapin kursi di belakangnya, kan gitu. Nah, apalagi misalnya, tadi mertua tadi bisa duduk tapi pas mau berdiri susah. Iya Bu, jangankan orang udah pengeroposan tulang, kita Bu hamil 9 bulan Bu, ya Allah, mau bangun dari duduk itu, mau berdiri, susah banget ya. Susah. Ya gimana dong? Ya kalau gitu jangan duduk di atas lantai. Tadi opsi-opsi yang saya berikan di gambar adalah saat ketiadaan kursi, Ibu. Ya, kalau saat ketiadaan kursi, maka postur tubuh yang terbaik dan yang makruh dan yang mubah itu tadi pilihan sudah kita jabarkan. Namun bila ada opsi kursi ini yang paling baik, yang paling tidak menyulitkan, yang paling menambah kekhusyuan buat orang yang sedang sakit karena duduknya lebih nyaman, lebih ada potensi khusyuk dibandingkan kalau orang sakit disuruh duduk Bu, letih lesu Bu, kita duduk di lantai lagi sakit. Jadi mertuanya ibu tadi sudah duduk di kursi saja. Mau memulai sholat dengan berdiri aja. Masih kuat sampai Al-Fatihah, kuat berdiri aja. Begitu udah nggak kuat, duduk, tinggal ada kursi di belakang. Ya, cuman sebisa mungkin kalau ada anak kecil di sekitar orang tua kita sampaikan sama anak kecil, nak, ini kursi orang tua jangan dibikin mainan. Karena bisa saja anak kecil yang kurang ngerti dibawa sama ibunya ke masjid, itu ketika ada kursi, orang tuanya lagi berdiri, orang lansianya lagi berdiri, pas dia mau duduk, nggak nemu kursi di belakangnya, udah digeser sama anak kecilnya. Itu bahaya. Gitu ya. Makanya kalau saya pakai kursi paling enak di paling pinggir, yang jauh dari ibu-ibu yang bawa anak.
Nah, karena kan namanya anak ya Bu ya, kadang iseng. Kursinya orang tua digeser sama dia. Oke, baik. Baik, Ustazah. Semoga menambah referensi ya, Umu Fitria. Baik, untuk penanya berikutnya ada Umu Sulamiati, Akak Lami dari Malaysia. Tafadhali Akak Lami. Oke, Assalamualaikum. Jazakallah khair, Umi. Izin bertanya Ustazah, kalau kalau habis kemo itu kan masanya lama gitu, sampai dari pagi itu biasanya sore selesai gitu, zuhurnya kelewat sampai ini. Apa perlu kodok atau kosor gitu? Mungkin di kodok, tapi apa perlu di jamak perlu dijamak atau perlu dikosor atau cuma kodok aja gitu Ustaz? Ibu kemonya jam berapa? Biasanya bukan adik saya sih, karena biasanya pagi dia udah siap, terus nanti kalau siap terus biasanya jam berapa ya? Mungkin jam 11, kan persiapan dari pagi, terus setengah hari itu sebelum masuk zuhur dia sudah, biasanya dia bilang sampai sore gitu, kadang-kadang sampai inilah dia cerita itu gimana ya. Saya selama ini saya bilang coba dikodok aja lah gitu, saya cuman kan ini masih ada kemo-kemo lagi, jadi mungkin ada lebih meringankan lagi nanti bisa dikabari. Gini Bu, orang kemo itu berarti kan beliau sedang melawan cancer. Mencoba berjuang menjadi cancer survival. Beliau pasti yang paling berhak untuk menyandang status sakit harusnya. Karena kalau tidak di kemo, itu kansernya Bu, itu bisa nongol lagi. Ibu saya juga, ini kemo yang terakhir beliau nih setelah operasi pengangkatan kanker payudara ya. Beliau akan melakukan kemo. Dan kemo itu biasanya ditunggu dulu di dalam ruang perawatan, apa dulu, baru ketika ruang kemonya tersedia kan antri dulu apa segala macam. Gini, kalau memang proses kemoterapinya itu, misalnya dari sebelum masuk waktu sholat, ya kan, dari jam 11 udah masuk. Ditanya sama dokter, dok kira-kira saya proses kemonya berapa lama? Ya kira-kira ibu asar bisalah keluar kira-kira jam 5 lah. Di Indonesia sini jam 5 masih asar, Bu. Oh ya sudah, saya niat mau jamak takhir. Niatlah jamak takhir. Ya kan? Kan lagi sakit, beliau operasi. Kemo ini bagian dari tindakan terhadap orang sakit gitu. Jadi beliau ini sakit. Dapat dong dispensasi untuk melakukan jamak, silakan di jamak takhir nanti pas asarnya. Atau misalnya kalau masuk ruang kemonya itu ternyata sudah masuk waktu zuhur, dok izin dong saya boleh nggak menjamak sholat dulu zuhur dan asar saya jamak takdim, biar nanti masuk ruang kemo saya nggak kepikiran sholat. Nah itu lebih tenang tuh Bu, di jamak takdim dulu, it's okay. Kecuali gini Bu, masuk ruang kemo jam 11. Dokter menjanjikan selesai kemo jam 5 sore. Ternyata keluarnya itu sudah masuk maghrib. Ibu zuhur dan asar di ruang kemo yang tidak bisa melakukan apapun. Ya kan? Ya apalah boleh buat. Saya kan tadi udah niat jamak takhir. Qadarullah ternyata keluarnya sudah masuk waktu maghrib. Udah nggak bisa saya jamak. Maka ini masuk di qadha. Qadha zuhur sama asarnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau tadi bisa menjamak, yang mau jamak takdim, mau jamak takhir ya, itu dijamak boleh, tapi jangan dikosor. Ya kan? Jadi sholat zuhur 4 rakaat, sholat asarnya juga 4 rakaat. Tapi sekali lagi, kalau masuk ruang kemo sebelum zuhur, keluar sudah masuk maghrib, maka itu jatuhnya di qadha. Ya. Oke, jazakillah khair Ustazah. Nah, sama-sama Ibu. Semoga cepat sembuh ya Bu adiknya. Iya, makasih. Jazakumullah khairan Ustazah. Ini ada pertanyaan di kolom chat, izin saya membacakannya.
Ada Dr. Indri dari Sukabumi. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, jika kita bepergian ke negara yang perbedaan dengan Indonesia 14 jam. Misal Ustazah berangkat dari Jakarta tanggal 3 jam 5.30, artinya kita sebelum berangkat sudah sholat subuh. Nah, sampai di negara yang dituju masih tanggal 3 tapi jam 8.30. Sudah tidak masuk subuh. Jadi bagaimana ya Ustazah soal sholat subuh ini, karena kita sampai tanggal yang sama seperti waktu berangkat, tapi perbedaan waktu dengan negara tersebut adalah 18 jam, mohon pencerahan. Sampai sama-sama tanggal 3, tapi tanggal 3 masih di Indo, kita sudah sholat subuh. Nah, tanggal 3 di negara tersebut, kalau di Indo sudah tanggal 4. Oke, Ibu, kita sholat adalah mengikuti waktu di mana kita berada. Kalau Ibu berangkat dari Jakarta tanggal 3, subuh hari, kemudian Ibu masuk ke luar negeri, ternyata mendarat, waktu subuh sudah habis, ya berarti kalau misalnya selama di perjalanan Ibu menemukan waktu subuh di kendaraan, di pesawat, ya disitulah Ibu melaksanakan sholat subuhnya. Tapi kalau misalnya Ibu nggak ketemu subuh, ya dari subuh di Jakarta, terbang gitu ya siang mulu, nggak pernah malam misalnya, nggak ketemu subuh. Ia tidak ada kewajiban Ibu untuk sholat subuh, karena syarat wajibnya sholat adalah masuknya waktu. Kalau kita tidak pernah masuk ke dalam waktu subuh, ya kita tidak ada kewajiban sholat. Kenapa? Kita baru wajib sholat kalau kita masuk ke dalam waktunya. Kalau kita tidak pernah masuk ke dalam waktu itu, kita nggak sholat di waktu itu. Maka misalnya di antara Jakarta ke negara tersebut, Ibu mendapati waktu subuh di tengah perjalanan saat di pesawat, ya masih on the way ke negara tersebut, Ibu masuk waktu subuh di dalam kendaraan pesawat, disitulah Ibu melaksanakan sholatnya. Nah ini kita insya Allah di pertemuan berikutnya Bu, kita bahas mungkin sholat di kendaraan, tapi lumayan panjang ini. Gak apa-apa, pesawat, di kereta, di kapal, banyak ini. Tapi intinya Ibu sholatnya di pesawat. Karena Ibu masuk waktu subuhnya di pesawat. Jika di pesawat, di jalan perjalanan Ibu sama sekali nggak memasuki waktu subuh, tahu-tahu celing gitu ya, jam 8 aja gitu di negara itu. Ya berarti Ibu tidak punya kewajiban untuk melaksanakan sholat apapun yang Ibu tidak pernah masuk di dalamnya. Baik. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Semoga Dr. Indri terjawab ya pertanyaannya. Apabila ingin dikonfirmasi, tafadholi, masih ada waktu. Saya ikut izin bertanya Ustazah. Saya pernah mendampingi sahabat saya lansia gitu ya, beliau sakit di rumah sakit, namun ketika waktu masuk waktu sholat, beliau sholat dengan keadaan pakaiannya tidak tertutup gitu saja. Jadi dengan tangan terbuka, dengan infus gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau mengupayakan masih bisa ya gitu. Artinya apa di bagian tertentunya ditutup gitu kan. Yang penting dia ada upaya untuk menutup aurat gitu. Nah itu bagaimana pendapat Ustazah, seharusnya bagaimana dalam sisi menutup aurat dengan sempurna nih bagi seorang perempuan. Yang kedua adalah bagaimana... Sebentar Bu. Ada kendala apa kok nggak nutup auratnya? Nah makanya waktu itu saya juga baru gitu, kok sholatnya tinggal sholat aja gitu. Penting dia udah dalam keadaan wudu, tinggal sholat aja, dia nggak pakai kondisi yang sempurna gitu. Jadi tangannya itu masih kelihatan karena dia pakai tangan buntung kan gitu. Jadi maksudnya tangannya cuman segini? Karena karena ada infus aja sih. Oh dalam kondisi sakit ya? Ya. Oke. Dan itu tidak mungkin untuk ditutup? Sebenarnya bisa ditutup, cuman beliau waktu itu ya main sholat aja gitu. Sholatnya dalam keadaan duduk atau dalam keadaan tiduran? Duduk. Dalam keadaan duduk. Sebetulnya kalaupun mau dipakein baju bisa ya? Baju bisa, cuman mungkin kalau tangan panjang gitu saja ya pakai bajunya gitu. Kalau misalnya memungkinkan harusnya sih pakai. Harusnya pakai ya. Kan biasanya pakai baju rumah sakit yang warnanya hijau itu bisa mengcover biasanya sampai ke ujung. Tuh kan? Atau bisa ditimbunin pakai selimut juga bisa ya. Paling yang agak susah di bagian yang ada selangnya. Ada selangnya doang yang mungkin enggak ketutup sama sekali, itu pun ada ketutup perban paling. Iya. Selagi masih bisa diupayakan untuk menutup, pada dasarnya tetap harus ditutup. Karena menutup aurat itu dalam sholat merupakan syarat sah. Ya, merupakan syarat sah. Nah, kalau misalnya masih bisa, kita tutup.
Jika misalnya tidak memungkinkan, ya, misalnya kata dokter, aduh jangan dipakein baju dulu, soalnya misalnya kan ada Bu yang orang yang sakit karena kulitnya sedang dikasih antiseptik atau apa segala macam, tidak ditutup perban juga karena agar lukanya segera mengering, tidak boleh ditutupin kain juga agar lukanya tidak gatal dan segera mengering. Nah, kalau itu udah selesai, emang ada kendala untuk menutup. Nah, kalau tidak ada kendala untuk menutup, pada dasarnya tetap harus ditutup. Iya, baik. Baik, jazakumullah khairan Ustazah. Satu lagi Ustazah, kalau kita dalam kondisi sakit gitu yang memang lemas, tidak berdaya gitu. Terus untuk wudunya apa boleh dibantu Ustazah oleh orang yang menjaga kita? Sangat bisa. Sangat bisa. Minta tolong suster. Cuman memang kalau di kelas ekonomi susternya rada galak ya biasanya. Jadi kalau ibu ambil kelas 1 atau kelas utama atau kelas VIP, oh very welcome. Iya. Saya pernah anak saya kan opname tuh karena sakit DBD. Saya ambil kelas yang 1 orang sendiri kan. Nah, saya minta Mbak ART saya untuk nemenin. Ya. Saya lagi cerita sama suami saya itu, si Mbak di rumah sakit itu baik banget ya. Kata suami saya, ya kelas VIP ya bagus lah. Si Mbaknya nyeletuk, apaan Bu, sopan, orang saya diomelin mulu sama susternya. Oh gitu, ya Allah kalau sama ibunya pasien ternyata baik, sama si Mbak ternyata diomelin mulu katanya. Aduh, ada aja di kadangnya dari pihak rumah sakit. Jadi gini Bu, kalau misalnya kita bisa melakukan wudhu sendiri tanpa bantuan orang lain, sebetulnya itu akan lebih mudah. Ibu tahu sprayer ya, botol sprayer yang kosong, ibu isi aja itu air. Yang pakai semprot-semprot, ya. Misalnya nih, saya lagi di infus nih tangan kiri, tangan kanan saya masih bisa semprot. Saya ratain kan, saya semprotin tangan saya semuanya, semprot, ya nggak? Semprot. Oke. Tapi kan ada bagian yang ketutup perban di tempat area infus yang nggak ketutupan. Kalau memungkinkan ditambal dengan tayamum silakan, tapi kalau tidak memungkinkan karena kondisi sakit, ada debu ntar bersin segala macam, ya sudahlah kita ambil pendapat yang tidak perlu ditutup atau ditambal dengan tayamum. Bagian yang tertutup dengan perban kita usap, dan bagian yang bisa disemprot dengan air kita semprot. Kemudian tangan kita semproti dengan air, kita basahi rambut. Ujung kaki kalau masih bisa disemprot boleh, atau misalnya pas bagian kaki susah banget mau nyucinya, Mbak Suster bagian kaki doang dong disemprotin sama basahin sampai rata, sampai mata kaki doang, dari mata kaki, punggung kaki sampai telapak kaki doang kan, udah selesai, Bu tinggal sholat situ. Kemarin kan kita udah bahas tentang wudhu, cuman wajibnya apa? Niat, kemudian basuh wajah, basuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala atau rambut, membasuh kaki sampai mata kaki, selesai. Itu prioritasnya. Nggak bisa kumur-kumur, nggak usah Bu. Ibu kumur-kumur bingung mau dibuang kemana, lagi ada di atas kasur, ujung-ujungnya ditelan. Nah, itu mah bukan kumur, kalau ditelan namanya minum. Baik. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya Ibu nggak mau ngerepotin orang, nah kalau misalnya kita dapat fasilitas diwuduin sama susternya, ya nggak apa-apa, asal pasiennya cewek kan gitu. Nah kalau pasiennya laki diwuduin suster, ya batal mulu akhirnya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Kajian fikih tapi menyenangkan ya Ummahat ya. Jadi kita nangkepnya juga cepat nih, Masya Allah. Baik, Ustazah ada satu penanya lagi yang ingin bertanya secara langsung. Tafadholi Dr. Indri. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ustazah masih agak ada pertanyaan lagi yang bikin agak ini ya Ustazah. Jadi misalnya gini Ustazah, saya kan kalau misalnya lagi naik pesawat kan kadang tuh ada peta kan Ustazah. Nah, itu kadang saya ngelihat itu jam segini, jadi saya kira-kira gitu saya bisa mungkin di negara ini dia ngelewatin negara ini, saya mungkin bisa sholat misalnya zuhur asar apa ini yang saya sekarang liar karena saya nyampe negara itu beda hari gitu. Jadi dalam pesawat itu jadi gimana ya Ustazah, apa seperti kebiasaan saya sebelumnya saya ngelihat di peta pesawat di atas negara ini, jadi kayak kira-kira kalau misalnya ini dia beda berapa jam, jadi saya bisa kira-kira
oh ini udah masuk waktu, misalnya waktu asar atau apa gitu, jadi bisa saya jama apa, tapi yang kalau kayak gini gimana ya Ustazah ya? Terus udah gitu kan menurut temen saya yang ini, kadang-kadang tuh kalau kita ngeliat dari jendela, kadang kan tiba-tiba langsung terang aja, kayak misalnya ke benua yang lain kan, walaupun misalnya perjalanan cuma 6 jam, yang tadinya kita kira udah subuh, tahu-tahu udah terang gitu, padahal paling beda sama negara itu cuma 4 jam, 5 jam. Nah ini Ustazah saya jadi bingung sendiri ini. Jadi gimana ya Ustazah sholatnya gitu kalau lagi pas di pesawat? Karena naik pesawatnya teh juga 24 jam gitu Ustazah di pesawat, 24 apa 25 jam gitu Ustazah. Jadi saya bingung. 24 jam, itu Amerika. 24 jam. Iya, kurang lebih. Oh, pantas. Ya. Nah, itu gimana Ustazah? Pada dasarnya itu paling memungkinkan itu ngira-ngira sih, Bu. Karena kalau kita ambil perkiraan, misalnya gini, kayak misalnya Indonesia, Kairo, Mesir misalnya Bu ya, ini bedanya kan 4 jam. Tapi gini misalnya, perbedaannya 4 jam, berarti kalau di Indonesia jam 8 malam, di sana jam, ntar dulu mundur nih, 7, 6, 5, jam 4 sore. Iya kan, jam 4. Berarti jam 4 sore di sana udah asar kali ya. Ternyata masih zuhur. Gimana, Bu? Nah, itu makanya bingung. Soalnya jam 4 sorenya kita udah asar, tapi kalau jam 4 negara lain, kalau dia lagi musim panas, itu masih zuhur gitu loh. Nah, iya itu makanya. Jadi bingung, kayak waktu lagi kemarin pernah saya ke Australia, saya nyampe kan saya berangkat itu dari Jakarta malam. Kirain saya kan pesawat tuh cuma 6 jam kan, 8 jam ke Australia. Oh ini nyampe jam 12 malam nih. Nanti bisa Isa, saya pikir gitu kan. Karena kan terus pas saya melek, tahu-tahu gini, loh kok di sini udah terang. Jadi ternyata di sana tuh udah jam 6 sore dan lagi jam 6 pagi dan musim panas kan di Australia. Jadi saya gini, astagfirullahaladzim, nggak sholat Isya gimana ini, jadi panik sendiri gitu. Atau gini Bu, atau gini aja, sebagai tindakan kehati-hatian. Mungkin ketika Ibu tidur, itu Ibu memasuki waktu Isya tanpa sadar. Mungkin ya, bisa jadi seperti itu. Jadi ketika Ibu mendarat, sholat-sholat apa saja yang missing, sebaiknya Ibu ganti saja. Artinya apa? Mudah-mudahan bukan karena kelalaian, wajar di pesawat tidur. Emang di pesawat kita bisa ngapain Bu selain tidur kan gitu kan? Iya, benar. Iya, kita nggak bisa salto, nggak bisa nge-gym di situ. Tidur lah, ngapain lagi? Jadi gini Bu, jadi ketika Ibu berperjalanan dari Indonesia ke Australia, itu misalnya sholat apa saja yang saya missing, yang saya lewati dan tidak saya kerjakan, itu sebaiknya Ibu qadha saja sebagai tindakan kehati-hatian. Tapi kalau Ibu tidak tidur di atas pesawat, sebisa mungkin Ibu mengira-ngira sendiri, kira-kira saya memasuki waktu apa nih sekarang. Nah, kira-kira seperti itu. Siap Ustazah. Iya. Ya, tapi mikir lagi pas ke Australia aja saya missing satu sholat, apalagi ini yang sampai 24 jam itu. Iya. Jadi, kalau Amerika bisa sampai 24 jam. Iya, makanya mikirnya kayak gitu Ustazah. Iya. Makasih banget Ustazah. Jazakumullah khairan Ustazah. Iya, Dr. Indri. Fi amanillah Dr. Indri. Baik, penanya berikutnya saya beri kesempatan untuk yang belum bertanya dulu ya. Untuk Dr. Ria, tafadhali Dr. Ria. Jazakillah Bunmi. Ustazah izin bertanya. Jadi saya itu 2 hari yang lalu nih ada pasien yang tanya ke saya, Dok gimana kalau misalnya saya demam, saat ini saya demam, lalu kalau kena air itu kedinginan, sampai bahkan saya menggigil kalau kena air. Kalau mandi oke lah saya bisa tahan, saya nggak mandi. Cuman kalau sholat boleh nggak saya tayamum gitu Ustazah? Menurut saya sih kalau kena air ya wajar kalau orang lagi demam itu kena air ada rasa-rasa kayak dingin gitu Ustazah. Tapi beliau menanyakan boleh nggak sih tayamum gitu Ustazah? Bentar, Ibu dokter? Iya Ustazah. Nah, untuk menyatakan harus tayamum atau wudhu tidak bisa kita menjawab karena ini berdasarkan jawaban dokter harusnya. Menurut Ibu dokter, kalau orang demam, menggigil,
itu boleh nggak kena air untuk berwudu? Ada nggak resikonya? Ada nggak efek sampingnya membahayakan dia atau nggak? Nggak ada Ustazah. Nggak ada. Nggak Tapi ada, Ustazah. menggigil. Kalau misalnya menggigil, itu kira-kira memberikan efek tambah sakit atau tidak buat pasien? Kira-kira. Kalau menggigilnya bukan sampai menggigil kayak menggigil banget gitu loh Ustazah. Maksudnya apa ya? Kayak kita kedinginan habis mandi gitu doang gitu Ustazah. Iya, Nggak ada sih Ustazah. menggigilnya orang demam kan Bu ya? Iya, betul. Ini orang demam tinggi, anggaplah suhu 39,7. Iya. 40 deh misalnya. Iya kan? Iya, Kan demam tinggi itu 39, sekian ke atas, ya Dok ya? Iya. Tidak ketemu air aja Dok. Di atas kasur kita pakai selimut, itu udah menggigil. Iya. Apalagi ketemu air, ya enggak? Nah, wajar nggak kalau misalnya dia bilang, Dok, saya boleh nggak? Saya sebaiknya wudhu aja atau tayamum aja? Nah, dari sisi fikihnya, itu pilihan wudhu dan tayamum itu based on doctor's opinion. Hukum fikihnya based on doctor's opinion. Gitu. Menurut dokter itu dia sebaiknya menyentuh air atau tidak dalam kondisi demam tinggi seperti itu. Kalau kata dokter, nggak apa-apa Bu, ibu aja lebay drama gitu. Ya berarti dia wajib wudhu. Tapi kalau kata dokter, wah, ini kasihan nih pasien nih. Ya kan? Dia nggak kena air aja udah menggigil karena demamnya demam tinggi nggak main-main. Ya, kasih paracetamol juga nggak mempan. Kadang-kadang paracetamol oral sama dubur kadang-kadang. Kalau misalnya demam tinggi ya nggak Dok. Nah, dalam kondisi seperti itu kalau dia disuruh wudhu, itu kira-kira dalam tanda kutip menyiksa pasien atau tidak menurut dokter? Menyiksa. Nah, that's the point. Kalau dokter bilang itu membahayakan pasien, menambah rasa sakitnya pasien, maka nggak boleh dia wudhu. Tayamum aja. Sama kayak gini Dok. Ada orang merasakan sakit sekali, entah karena apapun itu, sakit sekali. Itu kan ada yang harus pakai morfin ya. Nah, morfin nggak boleh dipakai sama orang yang reguler, sama orang biasa. Itu masuk khomer dalam istilah fikihnya khomer. Kenapa? Karena yukhomirul aqla. Karena bisa mengganggu akal. Bikin mabok, fly, dan lain sebagainya. Tapi kalau kata dokter, wah ini sakit banget nih. Kalau nggak dikasih morfin, wah kasihan dia tidak akan bisa menahan rasa sakitnya. Pakai morfin. Jadi kalau ditanya apa hukumnya morfin, kalau kata dokter harus pakai morfin, hukum fikihnya jadi harus, gitu. Jadi banyak fatwa-fatwa kesehatan itu yang harus bergantung pada opininya dokter. Sama kayak vaksin AstraZeneca. Kenapa MUI bilang itu haram, tapi penggunaannya halal? Kok bisa? Ada kandungan najis, gitu kan? Tapi halal, kenapa bisa? Karena kata dokter, harus orang divaksin karena mudaratnya lebih besar kalau nggak divaksin. Jadi halalnya gara-gara dokter bilang harus, Bu. Gitu. Itulah pentingnya menyesuaikan antara ilmu fikih dengan ilmu kedokteran. Jadi di sini kalau pasiennya bilang, saya merasa tersiksa, saya merasa menggigil, saya nggak kuat kalau ketemu air, iya berarti kalau kata dokter, ibu tayamum aja, karena kalau ibu ketemu air, ibu tersiksa, tayamum maka boleh buat dia. Gitu. Kira-kira seperti itu, Dok. Oke, ya. Jazakumullah khairan Ustazah. Jazakumullah Ustazah. Alhamdulillah, semoga menjawab ya Dokter ya. Baik, Ya, Umu bening. Ica sepertinya masih penasaran nih, ingin bertanya kepada Ustazah. Tafadhali Umu Ica. Ya, Tuan Bumi, ketinggalan satu saja. Tadi saya tanya tentang Mbak Dia Isa. Bagaimana dengan qobliyah subuh? Alhamdulillah saya sudah rutin menjalankan qobliyah subuh. Kemudian beberapa kali ada 2 minggu ini Allah kasih saya tidur nikmat, Masya Allah. Lepas dari obat-obatan dokter, sudah mulai lepas dari obat-obatan dokter. Alhamdulillah Allah kasih saya tidur lebih nikmat. Jadi bangun subuhnya telat. Nah, apakah saya tetap lakukan qobliyah subuh yang memang sudah insya Allah saya jalankan? Tapi sholat subuhnya jadi lewat dari batas subuh atau gimana? Ibu setelah telatnya masih ada waktu sampai berapa lama itu waktu subuhnya sampai isyuruk, sampai terbit fajar? Masih cukup. Sekarang itu sunrise jam berapa, Bu? Coba kita lihat sunrise itu jam 6 kurang berapa ya, Bu? Kenapa saja?
Sekarang sunrise sampai jam berapa? Kita cek. Subuh itu jam 4.35, terbit Iya. matahari jam 5:58 ya. Oke, gini. Biasanya ibu subuhnya itu tepat waktu banget. Azan, bahkan sebelum azan udah bangun. Anggap begitu. Iya. Begitu udah masuk waktu subuh, tepat subuh masuk, ibu langsung qobliyah, langsung sholat subuh. Tiba-tiba Allah kasih nikmat tidur nyenyak sekali. Ibu bangun, tidak pas subuh banget di awal. Tapi Iya. agak mundur. Nah, ini mundurnya mundur banget menjelang sunrise atau tidak, itu dulu. Misalnya Bu, sunrise itu kan jam 5:58. Iya. Misalnya ibu bangun jam 5:30, Iya. masih ada waktu berapa lama? Dari 5:30 ke 5:58, masih ada 28 menit. Cukup nggak menurut ibu 28 menit melaksanakan 4 rakaat, 2 qobliyah dan 2 subuh? Cukup banget ibu. Kecuali kalau ibu sholatnya baca Yasin, nggak cukup itu. Ya kan? Jadi 28 menit itu masih bisa ibu qobliyahan dulu sebelum subuh. Tapi kalau misalnya nih sunrise jam 5:58, ibu bangunnya jam 5:50, 8 menit lagi. Ini risky injury time. Jadi itu sholat subuh saja. Daripada bela-belain qobliyah, habis qobliyah sunrise. Ya kan? Oke, baik. Kira-kira seperti itu, Ibu. Iya, Ustazah. Satu lagi, Ustazah. Bunda, apa satu lagi, Bunda? Iya, mongga. Tadi Ustazah, Bunda Ria tadi tanya bahwa Ustazah bilang ilmu fikih harus sejajar dengan ilmu kedokteran. Tadi Ustazah senggol tentang semacam ganja gitu ya. Ada obat saya yang pakai itu. Dan itu diminum dikala memang saya sakit. Tapi efek dari itu saya sedikit ngefly. Apakah itu tidak apa-apa? Karena itu sudah dosis dokter. Oke. Pertanyaan saya, selain obat itu, apakah ada substitusinya? Apakah ada opsi pilihan obat yang tidak mengandung khomernya? Khomer itu maksudnya obat yang bikin ngefly ya, Bu ya? Iya. Misalnya, kalau kata dokter gini, Bu, ada nih opsi lain, ini yang tidak ada efek ngefly-nya, ya. Dan sedangkan yang ini ada yang ngefly-nya. Ibu bisa pilih yang tanpa efek samping fly. Tapi kalau kata dokter, Bu, nggak ada pilihan lain. Ini adalah obat yang paling sesuai dengan kondisi ibu saat ini. Jika ibu nggak minum yang ini, ya misalnya ada sih misalnya ada obat Bu yang antidepresan, tapi tidak mengandung ngefly, cuman mungkin efek sampingnya ibu akan sakit kepala misalnya ya. Ini saya cuma ngarang aja karena saya bukan ahli kesehatan. Kalau misalnya itu adalah opsi yang paling tepat menurut dokter, tidak ada opsi lain obat yang tidak mengandung efek fly, ya itu masuk darurat, Bu. Iya. Sama dengan orang yang tadi saya kasih contoh, orang lagi depresi, Bu. Kalau nggak dikasih antidepresan sama dokter, wah nggak tahu deh Bu gimana nasibnya. Nggak tahu Bu, sekarang banyak banget orang-orang yang tiba-tiba, kawan-kawan saya yang baik-baik aja, tiba-tiba diem-diem pada minum antidepresan. Ternyata banyak ibu-ibu rumah tangga yang depresi ternyata gitu ya. Ini kan luar biasa apa yang terjadi di zaman sekarang ini gitu. Perempuan itu butuh banyak support mental dan lain sebagainya. Jadi kalau memang dalam obat ibu yang sangat direkomendasikan dokter mengandung itu tadi, yang bikin fly, dan tidak ada substitusinya, nggak ada pilihan lain selain itu masuk kategori darurat dan diperbolehkan. Mirip seperti AstraZeneca saat Sinovac sudah di-cut kesediaannya atau stoknya. Ya Ustazah. Makasih Ustazah. Buni, makasih. Pertanyaannya banyak banget. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Ini ada Dokter Indri lagi Ustazah. Beliau kayaknya serius mau nanya lagi nih. Tafadhali Dokter Indri. Ya, aduh, terima kasih Bu Mimi. Ustazah, ini menyambung tadi pertanyaan yang soal obat anti nyeri yang dengan narkotika. Nah, saya kan juga seringnya mengobati pasien-pasien dengan kanker. Nah, pada pasien, susahnya kan di Indonesia ini sekarang kan zaman BPJS. Kalau misalnya saya tahu ada obat yang tidak memakai narkotika, tapi itu dia harus beli dengan harga yang sangat mahal. Tapi ini pasien yang BPJS ya. Kan kalau di rumah sakit itu kan kadang kalau pasien BPJS walaupun mampu,
tapi dia sesuai kelas kan pasien tidak boleh membeli obat. Nah itu gimana Ustazah? Kadang saya bingung gitu karena memang obat anti nyeri pada pasien kanker tuh yang bukan narkotika tuh sangat-sangat mahal. Saya sebagai dokter sebaiknya gimana Ustazah? Jadi kayak serba salah kalau memberitahu nanti ada LSM, tapi kalau nggak memberitahu kok kayaknya gimana gitu, saya jadi bingung sendiri saya. Itu masalah saya Ustazah. Karena sebenarnya banyak sekali obat-obat analgetik yang tidak pakai narkotik gitu. Cuman kan yang ditanggung BPJS adalah salah satunya adalah MST. MST itu kan isinya morfin. Nah, dan memang efeknya tuh nge-fly banget, sangat nge-fly, lemes gitu kan pasiennya. Tapi ada yang memang tidak mengandung narkotika tapi sangat mahal gitu. Satu tabletnya tuh bisa ratus-ratusan. Nah, itu gimana Ustazah? Saya sebagai dokter gimana? Ya, gini Bu. Kalau pasien tersebut berobat dengan opsi BPJS, kita bisa asumsikan dia bisa berobat sesuai dengan kelasnya. Kalau misalnya kelasnya adalah kelas tersebut yang beliau pilih, kita asumsikan bahwa dia tidak bisa afford obat yang high end. Kira-kira seperti itu. Kecuali kalau kita kasih opsi ke dia, Bapak kelasnya kan BPJS ini, ada obat yang tidak ada kandungan fly-nya gitu, tidak ada kandungan ini dan itunya, tapi harganya sangat mahal. Dan kalaupun Bapak beli mahal banget, kira-kira Bapak mau beli atau enggak? Kira-kira bisa enggak? Misalnya pasien tersebut tetap mau gitu, apakah tetap bisa dia beli obat itu dengan menambah di luar uang BPJS atau bagaimana? Nah itu Ustazah, kalau BPJS itu kalau dia tidak naik kelas, bisa sesuai kelas, kayaknya nggak bisa deh Ustazah, karena nanti, nah itu susahnya saya jadi, padahal nih Ustazah kayaknya gini, pasien kelas 1 ya, saya rasa misalnya dari penampilannya atau penampilan anak-anaknya atau penampilan ini kan kelihatannya Ustazah mana yang mampu, mana yang tidak kan, mana yang pensiunan, mana yang ini kan kelihatannya Ustazah ya, kita bisa menilai. Jadi kadang-kadang jadi bingung saya, ini gimana gitu, padahal ini gitu. Jadi kadang-kadang tuh sering bertentangan dalam hati, cuman kalau kita ngomong nanti tahu-tahu saya dipanggil sama manajer pelayanan atau apa. Kalau begitu bisa saja jika memang kalau ibu sendiri pusing gitu kan, apalagi orang yang tidak langsung berkecimpung dalam urusan itu. Pada dasarnya dalam ilmu fikih ini soal pengobatan itu banyak sekali dispensasi dan pemakluman. Urusan pengobatan, Ibu ya, banyak sekali pemakluman. Sama kayak orang mau melahirkan sesar misalnya, mau kuretase misalnya. Kalau orang kuretase itu tidak dibius total, bisa nggak dia menahan sakit? Pada dasarnya bisa, kan? Sampai mati nggak dia menahan sakit? Nggak mati juga kan? Enggak kan? Cuman kenapa dokter dan pasien sepakat untuk bios total? Padahal dia nggak akan mati juga walaupun dikuretase tanpa anestesi. Ya karena dia tidak akan kuat menahannya. Itu udah masuk dalam sebetulnya. Iya betul. Tergantung kekuatan pasien ya Ustazah ya. Iya. Jadi sebetulnya yang tadi kasus ibu sebetulnya itu masuk darurat sih sebetulnya. Udah tahu pasien misalnya menggunakan BPJS, berarti dia secara tidak langsung menyampaikan pada negara, tolong bantu saya dong dari sisi biaya, maka kita juga tidak ingin membebankan yang lebih banyak dari apa yang dia sudah dapatkan. Kira seperti itu. Iya sih Ustazah. Ya, kecuali sih saya kadang gini Ustazah, kalau misalnya si pasien atau keluarga sendiri bilang, saya minta yang ini tapi tidak ada yang morfinnya, tuh pernah ada Ustazah, keluarga kiai ternama lah di Sukabumi. Nah saya berani kan Ustazah karena dia juga yang punya yayasan rumah sakit swasta tersebut, jadi saya ya lebih aman lah ya. Tapi kalau bukan ya itu saya agak-agak jadi takut gitu loh Ustazah. Ya udah, oke, makasih banget ya Ustazah ya. Baik, ya. Ibu Mimi, punten masih ada pertanyaan nggak? Kalau masih ada bisa ditampung dulu. Saya ada tamu sebentar. Baik, itu sepertinya kita sudah Ustazah diakhiri dari pertanyaannya Dr. Indri. Ya, baik. Kalau begitu. Sudah, saya mau tutup. Gimana Ustazah? Baik. Masya Allah.
bisa mengakhiri insya Allah. Insya Allah kita ketemu bulan depan lagi ya Bu. Kalau ini Ya. kita ngomongin sholat, tiba-tiba kita ngomongin yang macam-macam loh hari ini. Itu dia. Kayaknya kita aji mumpung banget ya, Masya Allah. Dokter Indri juga biasanya terhalang sambil di poli, sambil di Bangsal ya, tapi di kajian fikih nih beliau puas banget nanyanya. Alhamdulillah. Baik Masya Ibu Allah. semuanya, saya mohon izin pamit. Ada Baik. kewajiban yang lain menunggu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat. Amin, amin. Saya pamit sekali lagi, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau sikap. Jazakumullah khairan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ummahat, sesi materi telah kita akhiri ya, sampai beliau mulai dulu untuk meninggalkan majelis. Alhamdulillah kita semua sudah mendapati banyak pencerahan ya dari apa yang beliau sampaikan. Tadinya saya ingin mempersilahkan nih ibunda guru saya, Dr. Anda Haja Sri Lasmi, tapi sebelum saya menawarkan, ustazahnya keburu pergi duluan. Mohon maaf ya Ibu. Audionya belum dibuka. Semoga pertanyaan dari teman-teman dan materi hari ini bisa mewakili apa yang menjadi kebutuhan Ibu ya dari kajian fikih ini. Baik Ummahat, kita tutup ya kajian kita hari ini, mengingat Ustazah juga sudah mendahului kita dalam mengakhiri majelis. Kita tutup materi kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Juga doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Jazakumullah khairan atas partisipasi teman-teman semua. Alhamdulillah, meskipun tadi pagi kita terhalang ya untuk kemungkinan kita tidak bisa berkajian di ba'da zuhur ini, tapi qadarullah Allah masih memberikan kita semua kesempatan untuk bermajelis ilmu. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, kepada ibunda guru, juga teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.